Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam aktivitas KBM Sejarah Indonesia kelas 11 di semester yang kedua ini. Masih di materi yang sama tentang revolusi menegakkan NKRI. Baik, langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yang terakhir kemarin kita sudah membahas tentang perjanjian Linggarjati dan agresi militer Belanda I. Seperti yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwa agresi militer Belanda I itu diakhiri dengan adanya tekanan dari dunia internasional, salah satunya dari PBB kepada Belanda. Nah, kemudian PBB membentuk sebuah komite yang disebut sebagai Komisi Tiga Negara yang diwakili oleh Belgia, Australia, dan Amerika untuk memfasilitasi konflik antara Indonesia dan Belanda itu. Langsung saja, agresi militer Belanda I 20 Juli 1947 diakhiri dengan adanya mufakat di geladak USS Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Jadi, agresi atau serangan militer Belanda ke wilayah Republik Indonesia hasil perundingan Linggarjati, di mana wilayah Indonesia itu terdiri dari Sumatera dan Jawa, ini diakhiri dengan ditandatanganinya perjanjian di atas geladak USS Renville. Nah, USS Renville ini adalah kapal perang milik Amerika Serikat yang pada waktu itu berlabuh di Tanjung Priok. Latar belakang dipilihnya kapal USS Renville sebagai tempat perundingan ini dikarenakan kedua belah pihak, ya, yaitu Indonesia maupun Belanda, ya, meminta agar perundingan terjadi di tempat netral. Ya. Tempat netral itu artinya tidak berada di wilayah kekuasaan milik Indonesia maupun tidak berada di wilayah kekuasaan milik Belanda. Sehingga tempat netral yang ada pada waktu itu yang disetujui itu adalah geladak dari kapal perang milik Amerika Serikat yang dikenal sebagai USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok. Nah, dalam perundingan tersebut akhirnya disepakati beberapa poin penting. Yang pertama yaitu Belanda setelah agresi militer Belanda I itu hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Ya. Jadi, mana saja wilayah yang hilang? Kalau kemarin wilayah Indonesia itu berdasarkan perundingan Linggarjati meliputi Sumatera dan Jawa. Tapi sekarang berdasarkan perundingan Renville atau perjanjian Renville disepakati bahwa Belanda itu hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai wilayah dari Republik Indonesia. Nah, berarti wilayah Banten, ya, Jakarta, Jawa Timur, dan Madura itu sudah lepas dari wilayah Republik Indonesia. Jadi, pada agresi militer Belanda tahun 1947 itu Belanda berhasil merebut beberapa wilayah strategis milik Republik Indonesia. Dan pada perundingan Renville ini, wilayah yang sudah direbut oleh Belanda itu menjadi hak milik Belanda dan tidak dikembalikan kepada Republik Indonesia. Tentu merugikan ya, jika kita lihat wilayah Republik Indonesia semakin menyusut lagi, hanya meliputi Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera. Nah, kemudian garis demarkasi pemisah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda ini disetujui. Jadi garis demarkasi itu garis impian, garis hayal yang dibuat oleh Van Mook yang membatasi wilayah-wilayah milik Republik Indonesia dan wilayah-wilayah pendudukan Belanda. Dan yang keputusan yang ketiga atau kesepakatan yang ketiga itu adalah TNI harus mundur dari wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Karena seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa Jawa Barat, ya, kemudian Jawa Timur
dan Madura itu sudah jatuh ke tangan Belanda. Sehingga prajurit-prajurit TNI yang ada di dua wilayah tersebut harus angkat kaki dari wilayahnya. Ya, sekali lagi wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, ini adalah isi perjanjian dari perundingan Renville. Sebenarnya apa tujuan dari diadakannya perundingan Renville ini? Yang pertama, ini adalah menyelesaikan konflik lanjutan akibat agresi militer Belanda satu usai perjanjian Linggarjati dilanggar. Yang kedua, untuk menyelesaikan sengketa batas wilayah Indonesia dan Belanda usai klaim dari garis Van Mook. Garis Van Mook ini yang kemudian tadi Bapak katakan sebagai garis demarkasi. Nah, dalam perundingan ini, Indonesia mengirimkan 6 orang delegasinya yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda ada 4 orang juga yang diketuai oleh Abdul Qadir Widjo Atmojo. Ini adalah orang Indonesia yang memihak kepada Belanda dan dalam perundingan Renville ini mewakili Belanda. Ya. Sedangkan yang ketiga adalah mediator dari PBB. Ya. Mediator PBB ini ada 3 yang kemarin sudah kita bahas dari Australia, Amerika Serikat, dan Belgia yang dipimpin oleh Frank Graham. Nah, tentu kalian sangat kaget ya terkait delegasi Belanda ini ada 4 orang yang dimana ketuanya ini adalah orang asli Indonesia. Tentu di sini ada strategi-strategi politik diplomasi yang dilakukan oleh Belanda untuk menemukan jawaban kenapa Belanda harus memilih Abdul Qadir Widjo Atmojo ketika melakukan perundingan Renville. Secara psikologis Belanda ini ingin mempermainkan psikologis dari Indonesia dengan mengirimkan delegasinya yang justru asli keturunan Indonesia. Nah, kemudian bagaimana setelah perundingan Renville itu disetujui? Nah, setelah perundingan Renville disetujui, nah maka wilayah Indonesia itu berubah dari terakhir perundingan Linggarjati. Jika sebelumnya pada saat merdeka Indonesia itu wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, kemudian ketika perang melawan Belanda dan diakhiri dengan perundingan Linggarjati, wilayah Indonesia hanya meliputi wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura, tapi setelah perundingan Renville ini wilayah Indonesia semakin menyusut. Jika kalian lihat di peta di sini, yang tanda merah ini adalah tanda wilayah Republik Indonesia. Sedangkan yang bertanda biru ini adalah Dutch founded negara. Ya, Dutch founded negara ini artinya negara yang didirikan oleh Belanda. Ya. Sedangkan kalau yang berwarna ungu ini adalah Dutch military occupation atau wilayah-wilayah yang diduduki oleh militer Belanda. Sedangkan yang warna ini seperti West Irian dan Kalimantan ini adalah wilayah lain yang berada di bawah kontrol dari Belanda. Nah, untuk melaksanakan hasil perjanjian Renville ini, Tentara Republik Indonesia atau TNI harus mengosongkan daerah gerilya dan pindah ke garis belakang garis Van Mook, yaitu garis yang menghubungkan satu daerah terdepan yang dikuasai Belanda dengan daerah terdepan lainnya. Akibatnya, Tentara Republik Indonesia harus pindah ke Jawa Tengah dan berpusat di Yogyakarta. Seperti tadi dijelaskan bahwa tentara Indonesia yang berasal dari Jawa Barat dan dari Jawa Timur harus angkat kaki dari kedua wilayah tersebut dan memilih Jawa Tengah dan Yogyakarta sebagai tempat hijrahnya. Nah, dari seluruh daerah pasukan, RI harus pindah menuju Yogyakarta dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Kemudian, setelah perundingan Renville ini disetujui, apakah Belanda merasa puas dan konflik antara Indonesia dan Belanda bisa selesai? Ternyata tidak. Selepas dari perundingan Renville ini, ternyata Belanda kemudian melancarkan agresi militernya yang kedua, yang sering dikenal sebagai agresi militer Belanda II. Apa yang menyebabkan Belanda
melancarkan agresi militernya yang kedua ini, kenapa Belanda tidak kapok-kapok juga, tidak merasa puas juga, tidak takut terhadap kecaman dunia internasional? Kenapa Belanda harus menyerang Indonesia kembali? Salah satu faktornya, ya, di antaranya itu karena melihat situasi Republik Indonesia yang kacau akibat meletusnya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948. Jadi, dalam sejarah Republik kita ini tercatat bahwa tahun 1948, ketika kita sedang berperang melawan Belanda dan sibuk-sibuknya bergerilya dan mencoba mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, saudara-saudara kita dari golongan Partai Komunis Indonesia justru melakukan kudeta terhadap Republik. Ya, jadi PKI itu sudah sering melakukan pengkhianatan terhadap bangsanya sendiri. Salah satu yang terbesar ini terjadi di Madiun tahun 1948. Sehingga pemberontakan PKI di Madiun ini membuat pecahnya konsentrasi tentara Republik Indonesia. Karena di satu sisi harus berperang melawan Belanda, dan di satu sisi lagi harus menumpas pemberontakan PKI Madiun. Nah, kondisi Indonesia yang kacau akibat pemberontakan PKI di Madiun ini dimanfaatkan sekali oleh Belanda. Dan Belanda melihat adanya peluang dari kekacauan yang diakibatkan oleh PKI ini. Nah, Belanda secara sepihak ya kemudian memutuskan gencatan senjata antara Belanda dengan Republik Indonesia secara sepihak. Jadi ya gencatan senjata atau masa damai yang disepakati sejak ditandatangani perundingan Renville itu tiba-tiba dikhianati lagi atau dilanggar oleh Belanda. Karena Belanda tergiur melihat kondisi Indonesia yang sedang kacau akibat pemberontakan, dan ini merupakan momen yang pas menurut Belanda untuk kembali menyerang Indonesia. Nah, tanggal 19 Desember 1948, Belanda di bawah pimpinan Jenderal Beel itu akhirnya menyerang ibu kota Republik Indonesia yang ada di Yogyakarta. Ya, tentara Belanda yang menyerang ibu kota Yogyakarta itu berhasil memasuki istana kepresidenan ya yang ada di Yogyakarta dan menahan 50 orang pejabat pada waktu itu dan tokoh-tokoh nasional, di antaranya yaitu Presiden Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan Sultan Syahrir. Kemudian para tokoh tersebut oleh Belanda setelah ditangkap tidak dieksekusi, tidak dibunuh. Ya, karena Belanda pun tahu bahwa dalam kode etik internasional seorang tokoh negara itu tidak boleh dibunuh. Ya. Kemudian oleh Belanda, Presiden Soekarno, Hatta, Haji Agus Salim, dan Sultan Syahrir itu ditangkap dan kemudian diasingkan keluar Pulau Jawa. Nah, di gambar ini adalah salah satu foto yang mendokumentasikan, yang merekam bagaimana Bung Karno dan Haji Agus Salim ini ya ditangkap oleh prajurit-prajurit atau tentara-tentara dari Belanda ketika agresi militer Belanda dulu. Ya. Di sini dalam keterangan foto ini adalah Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Agus Salim tiba di lapangan terbang Maguwo untuk diterbangkan ke Sumatera, untuk diasingkan ke Sumatera. Nah, bagaimana keadaan Indonesia ketika Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 itu menyerang wilayah Republik Indonesia? Nah, tanggal 19 Desember 1948, ya, Syafruddin Prawira Negara yang pada saat itu berada di Bukit Tinggi Sumatera, itu diperintahkan oleh Presiden Soekarno atau diberikan mandat melalui telegram untuk mendirikan atau untuk membentuk sebuah pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi Sumatera. Jadi, dalam agresi militer Belanda II ini, serangan Belanda langsung ke pusat pemerintahan yang kemudian dilanjutkan dengan penangkapan tokoh-tokoh nasional beserta para pejabat termasuk presiden dan wakil presiden. Ini memiliki tujuan untuk menyatakan bahwa Republik Indonesia itu sudah hilang. Akan tetapi, Presiden Soekarno yang
tahu motivasi Belanda melakukan agresi militer dan menangkap tokoh-tokoh nasional itu untuk menyatakan kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu tidak ada, langsung mengambil langkah preventif atau pencegahan. Di antaranya yaitu mengirimkan telegram kepada Syafruddin Prawira Negara yang pada saat itu sedang bertugas di Bukit Tinggi untuk mendirikan PDRI. Jadi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Nah, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ini adalah salah satu bukti bahwa Indonesia itu masih eksis. Karena pada saat agresi militer Belanda II itu di Yogyakarta, Belanda mengumumkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia itu sudah tidak ada. Karena presidennya sudah ditangkap, ibu kotanya sudah diduduki, dan lain-lain. Tapi ya, dengan dibentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia di daerah Bukit Tinggi, Sumatera, ini menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia itu masih ada, walaupun pemerintahannya itu masih bersifat darurat. Nah, sementara itu, sepanjang bulan Januari 1949, Belanda terus menambah pasukannya ke daerah-daerah RI untuk menunjukkan bahwa mereka berkuasa. Ya, wilayah RI tadi yang Bapak katakan, Sumatera, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Jadi Belanda terus-menerus mengirimkan pasukan-pasukannya ke wilayah tersebut untuk menunjukkan kepada dunia internasional dan Republik Indonesia bahwa Indonesia atau Republik Indonesia itu sudah tidak ada lagi. Ya, negaranya sudah tidak ada, ibu kotanya sudah diduduki, presidennya sudah ditangkap dan diasingkan, dan lain-lain. Itu. Nah, bagaimana respon dari tentara Indonesia, Tentara Nasional Indonesia terkait serangan, ya, serangan Belanda ke pusat ibu kota dan penangkapan tokoh-tokoh serta pejabat-pejabat Republik Indonesia oleh Belanda, ya. Jenderal Sudirman yang pada saat itu menduduki jabatan sebagai Panglima TNI, itu tetap menghimbau kepada pasukan-pasukannya untuk melakukan gerilya. Ya, gerilya untuk mengusir atau bahkan untuk melawan Belanda supaya Belanda itu bisa pergi dari wilayah Republik Indonesia. Nah, Jenderal Sudirman pada saat itu keadaannya itu sudah sakit-sakitan. Nah, karena penyakit, salah satunya penyakit paru-paru, walaupun masih sakit, walaupun sakit-sakitan, ya, Jenderal Sudirman tetap memimpin perjuangan gerilya secara langsung dengan bergerilya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di sini digambar menunjukkan bahwa bagaimana Panglima Jenderal Besar Sudirman ini dalam kondisi sakit itu harus ditandu, ya, ditandu oleh pasukannya, oleh rekan-rekannya, ya, menggunakan tandu yang terbuat dari bambu. Ini beliau lakukan ketika bergerilya untuk melawan Belanda. Nah, di gambar ini pun ini adalah salah satu rute gerilya yang dilakukan oleh Jenderal Besar Sudirman beserta pasukannya. Ya, bergerilya dari satu hutan ke hutan yang lain, ya, terus melakukan kekacauan, di mana ketika pasukan Belanda lengah itu kemudian dihajar, ya, diserang. Ketika mereka sadar mereka diserang, maka pasukan kita akan ngumpet lagi ke hutan-hutan, dan ini sangat membuat membuat Belanda frustasi. Taktik perang gerilya ini sangat membuat Belanda sangat frustasi. Kenapa? Karena musuh bersembunyi di hutan dan hanya muncul ketika Belanda lengah dan menyerang dari belakang, dan ketika Belanda sadar, maka tentara kita sudah hilang kembali di dalam hutan. Ini, ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa agresi militer Belanda II yang merupakan agresi militer kedua terbesar yang dilakukan oleh Belanda pada masa revolusi fisik ini berhasil menduduki ibu kota dan menangkap pemimpin-pemimpin negara kita. Ya, di sini Belanda kemudian memperbanyak jumlah pasukan-pasukannya di wilayah-wilayah Republik Indonesia yang berhasil mereka duduki, dan Belanda ini mengklaim kepada dunia internasional bahwa Indonesia sudah tidak ada. Tapi disebutkan tadi bahwa ternyata Presiden Soekarno sudah memberikan mandat kepada Amir Syarifuddin untuk mendirikan pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Nah, mungkin itu ya
pembahasan kita kali ini nanti kita lanjutkan di pembahasan yang sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa kalian share lagi melalui media-media yang lain, mungkin pembahasan dari Bapak kurang memuaskan, ya. Bisa kalian eksplor lebih jauh terkait bagaimana sih sejarah kita, ya, sejarah bangsa kita dalam mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda. Baik, sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.